Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita kembali bertemu lagi di ibadah online pada saat ini di Minggu 24 Januari. Kita semua diberkati Tuhan dan saatnya kita mau belajar untuk terus bertekun, kita terus berjuang untuk Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Glory Jesus. Ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk keajaiban-Mu atas hidup kami Yesus. Walaupun di saat ini kami beribadah online Tuhan, tetapi biarlah kesungguhan hati kami berikan pada Engkau Tuhan, sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau Yesus. Walaupun ibadah online ini Tuhan, tetapi kami percaya dan kami yakin bahwa kami akan mendapat berkat yang luar biasa Tuhan. Kami mau bersekutu, kami terus mau bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami berikan pujian sembah kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, kami mendapatkan kemenangan yang luar biasa dari Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama, untuk kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena kita akan menemukan cintanya terhadap kita semua Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Cintamu
Biarlah setiap tarikan nafas hidup kita menceritakan setiap kebaikan Tuhan atas hidup kita. Amin. Bapak Saudara, bahwa Yesus begitu baik atas hidup kita. Kita telah diberi kuasa oleh Yesus Tuhan. Mari Bapak Saudara, dengan iman percaya kita memiliki kuasa untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah kita mau saat ini mau serahkan hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menolong kita dalam kehidupan kita.
Biar Bapak Saudara saat ini, setiap musim akan berganti, setiap hari demi hari berganti, tetapi pertolongan Tuhan tidak akan pernah berubah, tetap sama. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ya Yesus, kami meyakini. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi aku tak akan terjatuh tanpa selidikmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyataku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari bersama dengan iman percaya kita mau meyakini bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Selalu menolongku, ya Yesus. selalu menjagaku,
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengingatkanku dan mengingatkanku seumur hidupku. Haleluya, ya Yesus, Tuhan selalu menolongku. Ya Yesus selalu menjagaku. Amin. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengingatkanku, mengingatkanku seumur hidupku. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang selalu menolong kami, Allah yang selalu menjagai kami Tuhan. Saatnya saat pagi hari itu, saat hari ini kami mau berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk menemukan cinta-Mu melalui kebenaran firman-Mu Yesus. Biarlah melalui hamba-Mu yang telah Kau pilih yang terbaik untuk menyampaikan firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang terbaik untuk kami terima Yesus. Kami percaya dan kami yakin firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang akan membebaskan hidup kami Yesus Tuhan. Firman-Mu yang membuat kami semakin kuat di akhir-akhir hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang beracara, biarlah Engkau yang berbicara atas hidup kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Ya, hari ini mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Cukup lama pandemi COVID-19 ini, hampir 1 tahun. Ya, semua minta supaya selekasnya hilang dari tanah air kita, Indonesia tercinta ini. Ya, dan banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tentunya berdoa. Ya, berdoanya ada yang minta benar-benar secara instan, secepatnya Tuhan memulihkan Indonesia ini. Artinya, saudaraku, supaya ada tanda-tanda heran, tanda ajaib dari Tuhan. Sebab kalau COVID ini hilang dengan cepat, ya begitu cepat dan seketika, wah ini perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Ya buat kita lewat doa-doa kita. Tetapi hari ini saya ingin berbicara kepada saudara. Ada satu hal yang sangat hakiki bagi Tuhan. Ya kalau dikatakan perbuatan ajaib, siapa yang tidak mau kalau pandemi COVID-19 ini hilang? Siapa yang tidak mau kalau sakit bisa menjadi sembuh? Siapa yang tidak mau kalau kita susah menjadi senang? Ya kekurangan lalu Tuhan cukupkan semua. Kita berkeinginan dan kalau itu seketika diberikan oleh Tuhan, wah lalu kita berteriak dengan ucapan syukur. Ini perbuatan Tuhan yang dahsyat, heran, ajaib.
Tapi saya mau katakan pada saudara, ada perbuatan ajaib dari Tuhan yang sangat hakiki yang perlu kita perhatikan pada sore hari ini. Karena itu saya ingin berbicara kepada saudara tentang ajaib perbuatan Tuhan. Kita baca dalam Markus 12 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Ya, Markus pasal 12 ayat 10 hingga ayat 11. Ya, kita akan baca saudara yang di rumah, pegang Alkitab saudara masing-masing, ikut membaca bersama-sama dengan saya. Markus 12 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyinya, tidak pernahkah kamu membaca nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ya, nah dari ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan mau memberikan perbuatan ajaib kepada kita. Ya, ayat 10 berkata, tidak pernahkah kita membaca nats ini? Ya, jadi maksudnya kita harus tahu loh, harus dibaca. Dibaca itu artinya supaya didengar. Ya enggak, kalau enggak dibaca kan enggak didengar. Jadi dibaca itu supaya didengar. Jadi maksudnya perbuatan ajaib Tuhan ini supaya bukan hanya kita yang tahu, tapi orang lain tahu, ya, bahkan makhluk-makhluk yang kita tidak lihat dengan kasat mata ini, ya, seperti iblis, setan, malaikat, supaya tahu tentang perbuatan ajaib ini. Itu sebabnya kata membaca, supaya semua tahu perbuatan ajaib yang Tuhan berikan kepada kita, ya, di mata kita. Jadi kita lihat tuh perbuatan ajaib ini. Ya, apa sih perbuatan ajaib Tuhan itu? Ayat ini berkata, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi sudah dibuang, ya, sudah dibuang, lalu jadi batu penjuru. Batu penjuru itu jadi batu fondasi. Ya, jadi sebetulnya batu itu sudah tidak mungkin bisa dipakai menjadi batu fondasi. Saudaraku, sebuah rumah yang dibangun, apalagi bangunannya yang kokoh, mesti memilih batu fondasi yang kuat, yang layak dipakai. Enggak sembarangan batu. Batu yang tidak memungkinkan untuk fondasi tidak mungkin dipakai. Nah, saudaraku, ini batu yang sudah enggak terpakai, dibuang. Lalu dijadikan batu fondasi, batu penjuru. Wow, luar biasa. Jadi perbuatan ajaib dari Tuhan. Ya, saudaraku, perbuatan yang luar biasa, perbuatan ajaib yang dari Tuhan ini betul-betul luar biasa, saudaraku. Nah, saudaraku, apa yang sudah dibuang dari Tuhan, saudaraku? Apa? Ya, hidup lama kita, dosa kita. Nah, ini penting loh, kita harus terapkan. Ini sangat mendasar, sangat hakiki. Seringkali kita lupa yang satu ini. Ya, kadang-kadang kita mendapatkan perbuatan ajaib yang selanjutnya, tapi ini dulu loh, nomor satu. Kalau ini tidak beres, yang lain tidak berarti di mata Tuhan. Ya, jadi perbuatan ajaib ini, saudaraku, ya itu yang sudah dibuang, sudah nggak mungkin lah bisa. Tapi Tuhan mau jadikan batu penjuru. Jadi dipakai oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dijadikan baru oleh Tuhan, dibuat menjadi milik Tuhan, luar biasa, saudaraku. Ada beberapa ayat yang saya tidak tulis, saudaraku. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 mengatakan begini, siapa yang datang pada aku, dia nggak akan dibuang. Ya, jadi kalau kita datang pada Tuhan, datang kepada penebus dosa kita itu, kita nggak akan dibuang. Nah, tapi maksudnya bukan sekedar hanya datang saja, ibadah saja, bukan. Ada satu ayat lagi yang menguatkan dalam Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, datang dan lalu kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kita datang terus tinggal di dalam Tuhan. Artinya begini, kalau kita percaya pada Tuhan lalu
Kita bersama Tuhan, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 6 berbicara tentang pokok anggur yang benar. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Enggak dibuang katanya. Jadi dua ayat ini berkata seperti itu. Yang datang pada Tuhan lalu tinggal di dalam Tuhan. Ya, Yohanes 6 ayat 37 dan Yohanes 15 ayat 6 tidak akan dibuang. Ya, nah ini perbuatan Tuhan yang dahsyat yang harus kita pikirkan, renungkan dan tiap-tiap hari harus menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita. Sebab itu Rasul Paulus berkata dalam surat Roma pasal 6 ayat 11, biarlah kamu menghitung bahwa kamu ini sudah lepas dari dosa. Sudah bebas dari dosa. Anugerahnya membebaskan kita dari dosa. Hitung ya bahwa kita ini sudah mati dari dosa. Ya saudaraku, sudah dibuang oleh Tuhan. Haleluya. Ini perbuatan Tuhan yang dahsyat buat kita saudaraku ya. Jadi bukan soal yang lain. Ya, kadang-kadang kita bangga ya dengan perbuatan Tuhan. Oh, disaksikan oleh kita dulu saya ini miskin. Tapi ikut Tuhan sekarang saya menjadi kaya. Sementara dia kaya, enggak pernah dia hidup benar di hadapan Tuhan. Loh kok bisa kaya? Bisa aja. Manusia bisa menjadi hebat, menjadi kaya, banyak uang di dunia ini tanpa Tuhan. Bisa, bisa. Orang dunia juga bisa kok. Dan kadang-kadang kita menyaksikan seperti itu, lalu kita tidak peduli dengan perbuatan Tuhan yang ajaib ini. Darku, bangga, saya dulu miskin, jadi kaya. Dulu toko saya itu kecil, wow sekarang hebat. Kenapa? Saya orang Kristen, padahal hidupnya nggak sungguh-sungguh tuh sama Tuhan. Nggak bener. Ya, enggak pernah hidup dalam kebenaran, tapi dia saksikan. Dia saksikan kepada banyak orang, ya dia katakan, oh sebab saya ini anak Tuhan orang Kristen. Tapi orang-orang melihat fakta kehidupannya enggak pernah layak di hadapan Tuhan, tapi merasa bangga. Nah, bukan itu perbuatan Tuhan, itu bukan itu, saudaraku. Tapi perbuatan Tuhan itu ketika dulu kita dibuang, sekarang kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Ya, ayat 11 kalau dalam terjemahan lama ditulis demikianlah perbuatan Tuhan. Maka hal itu ajaib pada mata kita. Jadi kita lihat ajaib. Jadi ingat saudara, keajaiban Tuhan itu bukan semata-mata yang di dunia ini berubah. Ya, yang milik kita di dunia ini berubah, bukan. Tapi perbuatan Tuhan yang ajaib itu ketika kita diubah oleh Tuhan menjadi baru. Ya, kalau enggak binasa kita. Dulu kita memang dibuang dulu. Jadi kalau kita tidak diubah oleh Tuhan, kita dibuang. Tapi puji Tuhan, sekarang kita menjadi baru. Karena itu saudaraku, ya 2 Korintus 5 ayat 17 berkata saudaraku, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah lalu, yang baru terbit. Jadi dulu kita memang rusak, ya hidup dalam dosa, tapi sekarang kita baru di dalam Kristus. Puji Tuhan, inilah keajaiban perbuatan Tuhan. Saudara harus ingat terus-menerus, selama kita menjadi anak Tuhan di dunia ini, mungkin yang saudara miliki berubah-ubah di dunia ini. Bisa, semua bisa terjadi. Keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Banyak persoalan. Tapi katakan pada Tuhan hari-hari ini, katakan aku enggak akan lupa akan anugerah Tuhan. Di dalam Kristus aku sekarang menjadi baru. Ya hidup dosaku sudah enggak ada. Dulu rusak aku. Sekarang bagus hidup kita diubah oleh Tuhan. Ya mungkin ekonomi saudara menjadi berubah karena COVID ini, mungkin kesehatan kita berubah. Tapi yang hakiki ini, yang mendasar ini, aku tetap di dalam Kristus dan itulah ciptaan yang baru buat Tuhan. Saudaraku, karena itu saudara, ya kita harus menjadi umat yang dipilih Tuhan. Ya, yang dipilih Tuhan, saudaraku, sesuatu kalau saudara beli barang, ya beli makanan, beli buah, saudara mesti memilih. Kenapa kita pilih? Saudaraku, sebab kita ingin yang berkualitas, ya enggak? Yang bagus, yang tidak busuk,
yang tidak rusak. Dan kita pilih, ya setelah kita pilih, lalu kita nyatakan, wah ini bermutu, ini berkualitas, ini bagus sekali. Ya, Tuhan juga memilih kita. Darku, cuma cara Tuhan memilih kita tentu beda dengan cara kita memilih apa yang kita inginkan di dunia ini. Ayat-ayat ini berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Menurut manusia, miskin, gak terpandang, gak terpengaruh. Menurut ukuran manusia. Jadi kalau manusia pilih, gak dipilih. Wah, jelek kok. Mukanya jelek, pendidikan yang gak bagus. Ya, gak mungkin dipilih. Tapi ayat 27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mendiadakan apa yang berarti. Jadi beda cara Allah memilih dengan manusia yang memilih. Tapi sama maksudnya, yang berkualitas. Kalau manusia memilih barang, buah dan sebagainya, ya kita memilih tentu kita ingin yang bagus, yang berkualitas, yang bermutu, yang awet kuat. Tuhan juga sama. Kalau Tuhan memilih seperti itu, tapi beda yang dimaksud, yang dipilih manusia dengan dipilih Tuhan. Bedanya di mana? Ya, kalau saudara dan saya menjadi pilihan Tuhan, Tuhan akan lihat hati saudara. Tuhan akan lihat roh kita, rohani kita. Ya, kalau rohani kita nggak beres, nggak dipilih sama Tuhan. Walaupun penampilan kita bagus. Ya saudaraku, keadaan kita, keuangan kita, materi kita bagus. Tapi kalau rohani saudara tidak berkualitas di mata Tuhan, nggak dipilih. Jadi yang dipilih Tuhan itu yang bermutu, yang berkualitas ketika Tuhan meneropong melihat rohani kita. Rohani kita, roh kita. Ya, dariku ayat yang ke-29 berkata, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau rohani kita berkualitas, nggak mungkin sombong. Ya, jadi kalau anak Tuhan sombong, ya saudaraku, Tuhan itu seolah-olah nggak ada di depannya itu karena rohaninya nggak berkualitas. Jadi dipilih Allah sebab Tuhan lihat bahwa hebat nih rohaninya. Ya, dan ayat 30 berkata, tetapi oleh Tuhan kita berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis barang siapa yang bermegah. Wah, jadi kita bangga sebab kita dipilih Tuhan. Apa kebanggaan kita? Apa kemegahan kita? Hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kalau toh kita bangga hari-hari ini, ya bermegah, ya sebab kita bermegah bangga di dalam Tuhan. Loh kenapa kok bangga di dalam Tuhan? Kita jadi pilihannya. Loh kenapa jadi pilihannya? Ya karena kita dekat dengan Tuhan. Karena rohani kita dipilih, rohani kita benar-benar dimengerti oleh Tuhan. Roh kita dimengerti oleh Tuhan seperti itu. Ya saudaraku, berkualitas. Hebat luar biasa. Ya saudaraku, itu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita bangga dengan semua yang kita miliki. Ya, kita pikir wah ini sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Pasti kita dipilih Tuhan. Ya kita ini sekarang menjadi hebat, pasti kita dipilih Tuhan. Enggak, saudaraku, Tuhan gak akan pilih kita dengan kehebatan yang lain. Tuhan hanya memilih kita ketika berkualitas hidup rohani kita. Apa itu? Ketika rohani kita itu benar-benar bisa dibaca, dilihat oleh Tuhan, saudaraku. Nah, itulah sebabnya kita harus
bertobat. Ya, kita harus betul-betul di hadapan Tuhan, kita harus benar-benar membuang segala dosa kita lalu jadi batu penjuru. Jadi artinya dipakai oleh Tuhan. Ya, supaya kita menjadi pilihannya. Jadi bertobat yang betul lah. Jadi pilihannya, enggak gampang. Jadi pilihannya. Saudaraku, Matius 22 ayat 14 berkata banyak yang dipanggil pada akhir zaman ini, tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Saudaraku, sebab ketika dipilih, dilihat mana yang berkualitas oleh Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara, ya, tujukan hidup roh kita, rohani kita pada Tuhan. Jadi artinya tujukan kesetiaan kita, ketaatan kita, ya, atau dalam arti pertobatan kita pada Tuhan. Ya, Matius pasal 11 ayat 20 dan 21 coba dibuka. Kita lihat ayat ini. Matius 11 ayat 20 dan 21 ya berkata seperti ini. Ya. Saudara, lalu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ya, jadi cerita ini Tuhan melakukan banyak mujizat. Seneng orang yang lihat banyak orang. Hebat ya, luar biasa mujizatnya. Tapi Tuhan kecam sebab tidak bertobat. Ya. Jadi jangan bangga dengan perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan. Ya, kalau enggak bertobat tetap dikecam oleh Tuhan. Dan apa kata ayat 21? Celaka, celaka. Ya, sekalipun saudara mengalami banyak mujizat hebat di dunia ini. Saudara katakan, ini ajaib perbuatan Tuhan. Bukan. Yang paling mendasar Tuhan lihat hari-hari ini pada saudara. Ayo tunjukkan pertobatan kita. Ya, tunjukkan kesetiaan kita, ketaatan kita pada Tuhan. Ya, ayat-ayat ini berkata banyak orang melihat mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi sayang mereka enggak bertobat. Ya, tunjukkan pertobatan kita kembali, tunjukkan pertobatan kita pada Tuhan, saudaraku. Ya, sekalipun banyak perbuatan mujizat, tapi kalau enggak bertobat, sayang sekali, ya saudaraku. Jadi kalau kita bertobat, itu menunjukkan pilihan Allah kita ini, kita akan melihat keajaiban perbuatan Tuhan. Nah, keajaiban perbuatan Tuhan itu adalah keajaiban firman-Nya. Ya. Jadi kalau saudara melihat keajaiban yang berubah dalam hidup saudara, tadinya susah jadi senang, tidak diberkati jadi diberkati. Lihat, apakah ini karena firman Tuhan? Apakah karena firman Tuhan ada dalam hidup kita? Kita hidup di dalam firman Tuhan. Saudaraku, sebab ketika kita melihat keajaiban Tuhan itu sebab perbuatan Tuhan, perbuatan firman-Nya. Baca coba Mazmur 119 ayat 18. Mazmur 119 ayat 18 berkata seperti ini. Ya, saudaraku, singkapkanlah mataku supaya kita lihat. Ya, apa yang kita lihat? Saya ulangi lagi, bukan semata-mata sekarang kok jadi hebat saya, jadi lebih banyak uangnya, lebih diberkati, bla bla, bukan. Celikan mataku Tuhan, supaya aku memandang keajaiban dari Taurat. Taurat itu firman Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau saudara melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara, saudara cek and recheck, apakah sebab firman itu yang ada di dalam hidup kita. Kalau sebab firman Tuhan yang ada dalam hidup saudara, ya syukur, ya hebat. Aku sekarang diberkati. Loh, kenapa kamu diberkati? Kenapa kamu luar biasa senangnya? Ya sebab Yesus tinggal di dalam aku. Sebab firman itu tinggal di dalam aku. Ini tanda pilihan Tuhan. Kembali, tanda pertobatan. Ya saudaraku, ya jadi keajaiban perbuatan Tuhan itu sebab firman di dalam kita. Itu sebabnya anak Tuhan
dia akan tetap bersyukur kalau dia hidup di dalam firman Tuhan sekalipun. Nah itu loh, sekalipun. Kata pemazmur pasal 23 yang sangat dikenal, Tuhan itu gembala yang baik. Sekalipun aku di lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku di dalam tempat yang sangat kelam gelap, ya aku tidak akan takut bahaya. Sebab Tuhan, sebab firman Tuhan itu beserta dengan aku. Ajaib, hebat. Karena itu sudah lihat anak Tuhan yang seperti ini, gigih, kuat, tahan banting. Dia nggak akan menyerah sampai ajalnya. Dia nggak akan menyerah sampai apapun yang terjadi. Sebab firman Tuhan itu luar biasa. Ya, dariku syukuri hidup yang seperti ini. Ya, jangan mensyukuri cuma keajaiban yang nampak buat hidup kita, tidak. Syukuri kalau saudara hari-hari ini masih tetap berjalan dan hidup di dalam firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita lihat eksposisi ini. Dariku di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-38. Ketika Yesus ya turun dari Bukit Zaitun, di situ ada 2 kota, saudaraku, untuk turun ke Yerusalem. Sebelumnya Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mencari seekor keledai muda yang tertambat. Dan Tuhan katakan nanti kalau ketemu itu, ya minta kepada yang punya. Kalau ditanya buat siapa? Tuhan memerlukannya. Kalau terjemahan lama dikatakan Tuhan menghendakinya. Lalu cerita singkatnya, saudaraku, keledai itu diambil dan dipakai oleh Tuhan. Cerita ini simple dan kayaknya gak ada apa-apanya. Cuma cerita begitu. Tapi ketika saudara membaca dan kita lihat ayat 37-nya berkata begini. Ketika Yesus dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring Yesus gembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Oleh karena segala mujizat yang mereka telah lihat. Ya, saya ulangi saudaraku, cerita ini, peristiwa ini simple, ya. Bisa dikatakan mujizat, ya simpelnya apa? Tuhan hanya menemukan keledai. Cerita ini cuma menemukan keledai, lalu keledai itu dipakai oleh Tuhan. Tuhan naik di atas keledai itu, masuk ke kota Yerusalem. Murid-murid bergembira. Dan dikatakan mujizat yang telah mereka lihat. Cerita yang simpel, tapi bisa dikatakan mujizat. Hebat. Kenapa saudaraku? Sebab di sini nanti kita lihat betapa dahsyatnya untuk kita menerima firman Tuhan ini. Inilah perbuatan ajaib dari Tuhan yang kita lihat dalam pembahasan firman Tuhan ini, saudaraku. Karena itu, saudaraku, ya melihat perbuatan ajaib Tuhan itu, murid-murid bersuka cita semua, senang mereka. Ya, semua bersuka cita, luar biasa, saudaraku. Ya, Mazmur 126 ayat 3, coba dibaca. Mazmur 126 ayat 3 berkata begini. Mazmur 126 ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Jadi murid-murid bersuka cita, waduh ajaib perkara besar ini. Benar simpel banget, cuma nemuin keledai begitu. 2 ekor keledai muda tertambat, Tuhan naik masuk ke Yerusalem, bisa sorak-sorak, luar biasa, saudaraku. Saya baca cerita ini berulang-ulang, kok bisa ya murid-murid senang banget, padahal apa toh ajaibnya? Ya, itu nanti saudara baca di rumah. Ya, tapi perbuatan ajaib Tuhan membuat murid-murid bersuka cita. Saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Nanti saudara kalau selesai dengar firman Tuhan ini, saudara akan bersorak seperti murid-murid ini. Terima kasih Tuhan, hebat, anugerahmu hebat. Dulu aku dibuang, sekarang aku hidup di dalam Engkau. Dahsyat, aku akan pertahankan pilihan ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Karena itu saudara, kita lihat poin yang pertama, apa sih ajaibnya perbuatan Tuhan?
Ketika Tuhan membebaskan kita, ketika anugerahnya ini membebaskan kita. Oh, ajaib. Ya, saudara pernah nggak merenung? Karena itu saudaraku, kalau kita sering merenung, saya hampir tiap malam nggak pernah bisa tidur. Mesti bangun, dan setiap bangun saya duduk di meja tulis saya buka firman Tuhan. Setiap saya buka firman Tuhan, saya merenung, saya ingat kembali tentang anugerah yang membebaskan saya ini. Nggak pernah berhenti untuk mencucurkan air mata. Menangis bukan karena saya susah, bukan sebab banyak cobaan, tapi menangis sebab anugerahnya membebaskan saya. Wah, ini harus dikenang dari hari ke hari untuk hidup kita. Apa sih keajaiban perbuatan Tuhan itu? Ketika anugerah Tuhan membebaskan kita. Ayat 29 sampai 31 berbunyi demikian dalam cerita ini. Ketika Yesus telah dekat Bait-Fagi dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawabannya begini, Tuhan memerlukannya. Ya, kalau terjemahan lama dikatakan Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendak. Ya, dan surat 1 Timotius 2 ayat 4, apa sih kehendak Tuhan? 1 Timotius 2 ayat 4 coba dibaca. Apa sih kehendak Tuhan? Ya, saudara, dikatakan begini, yang menghendaki supaya orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa sih kehendak Tuhan? Supaya selamat, tapi perhatikan, supaya tahu kebenaran, tahu firman Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan saya ini selamat, ya ngerti nggak firman Tuhan? Sebab kalau saudara berkata saya ini orang yang diselamatkan oleh anugerah, tapi kalau nggak tahu firman Tuhan, bisa saudara taat, bisa saudara hidup di dalam kebenaran? Nggak bisa kan? Karena itu saudara harus belajar banyak. Ibadah itu mengasah hati kita untuk belajar banyak, tahu firman Tuhan, sehingga kita mentaati terus apa yang Tuhan firmankan. Nah, itu keselamatan. Ya, saudaraku. Jadi Tuhan berkehendak supaya selamat, dan keselamatan itu ketika kita semua terus mengerti, terus tahu, terus mentaati firman Tuhan, saudaraku. Jadi kita lihat dalam kisah ini bagaimana anugerah Tuhan membebaskan kita. Ya, dalam kisah ini waktu 2 murid itu ya disuruh Tuhan lalu mendapati seekor keledai muda yang tertambat dan Tuhan berkehendak. Nah, saya mau katakan pada saudara begini, seperti kisah ini, keledai ini disebut dalam bahasa Ibraninya Aton Kamor. Ya, Aton Kamor. Ini keledai yang sudah dijinakan. Ya, sebab keledai itu ada keledai liar. Jadi keledai-keledai itu tadinya liar. Ya, keledai liar itu kalau dalam bahasa Ibraninya arot dan pere. Arot dan pere saya tidak tulis. Itu keledai liar. Tapi ini keledai yang sudah dijinakan. Saudara bisa bayangkan, keledai muda kalau liar, wah, tenaganya luar biasa. Dan keledai muda ini sudah dijinakan. Jadi keledai yang sudah dijinakan ya, dan bulunya itu kemerah-merahan. Jadi muda tapi dijinakan. Dan dikatakan ketika disebut Aton Kamor ini, keledai ini mempunyai daya tahan yang kuat. Daya tahan yang kuat. Jadi masih muda tapi sudah jinak loh. Jadi nggak liar lagi, kalau liar bahaya, dia nendang, dia tenaganya kuat banget. Ya, itu sebabnya gambar ini menunjukkan di Israel sana, di Yahudi, keledai muda itu mengangkut beban, berat-berat bebannya.
Ya saudaraku, untuk membawa jualan majikannya ke pasar, ya bawa kayu, bawa gandum, kiri kanan, ini berat-berat tapi kuat dia, apalagi muda. Daya tahannya kuat, luar biasa. Ini bukan keledai liar. Karena itu saudaraku, di sini pengertiannya ini bukan menunjukkan orang dunia, ya bukan menunjukkan manusia yang belum bertobat, bukan. Ini menunjukkan orang Kristen, anak Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah dijinakan. Yang sudah dijinakan artinya kita ini loh, tadinya liar, sekarang sudah dijinakan. Pengertiannya sekarang kita sudah di dalam Kristus. Sudah dijinakan. Ya, punya daya tahan yang kuat. Sudah di dalam Kristus punya kekuatan. Manusia tuh punya kekuatan. Iya enggak? Berapa banyak anak Tuhan orang Kristen yang bangga. Dia katakan, aku enggak dengan Tuhan juga bisa kok. Aku ini enggak sungguh-sungguh. Ke gereja, siapa orang tahu kalau aku nih serius sama Tuhan? Enggak sungguh-sungguh. Loh, tapi kok kamu bisa diberkati, kamu bisa hidup enak? Ya, sebab manusia itu punya daya tahan yang kuat. Tanpa Tuhan, manusia itu bisa, sungguhan bisa. Banyak orang di luar anugerah tanpa Tuhan bisa kok diberkati, bisa kuat, ya bisa enak hidupnya, bisa malah jadi konglomerat, bisa. Tapi apa yang saya katakan di sini, saudaraku, anugerah itu harus membebaskan Anda. Sayangnya keledai muda ini walaupun punya daya tahan yang kuat, tertambat. Ngerti nggak, saudaraku? Keledai muda tertambat, sayangnya tertambat. Ya, bangga tapi tertambat. Oh, jangan saudara menjadi anak Tuhan yang bangga karena hidup di dunia ini dengan daya tahan, dengan kekuatan saudara sendiri. Sekalipun saudara tertambat oleh keinginan dosa saudara. Dan terlalu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini. Saudaraku, di penghujung zaman ini, wah, merasa gagah, merasa kuat, berhasil. Tapi sayang, tertambat, punya kekuatan yang hebat tapi tertambat. Saya mengajak saudara, ya, jadilah anak Tuhan yang kuat tapi sebab Tuhan. Tidak tertambat, tidak terikat. Ya, itu sebabnya Tuhan katakan kamu turun ke sana, cari di kampung. Nanti kamu ketemu dengan keledai muda itu, lepaskan dia, orakan dia. Nah itu kehendak Tuhan buat kita. Jadi kalau saudara walaupun hebat, kalau tertambat oleh keinginan dosa kita, lihat anugerah Tuhan, bebaskan dia. Kata Tuhan, bebaskan dia. Wah, kalau sampai bebas, itu sebabnya peristiwa ini nampaknya simpel tapi ajaib perbuatan Tuhan. Kalau kita bebas dari dosa oleh anugerah Tuhan, ajaib perbuatan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai tertambat, saudaraku. Ya, kita minta terus pada Tuhan dalam pergumulan ini supaya kita bebas. Ya, dari semuanya itu. Titus 2 ayat 14, perhatikan ayat ini bagus sekali. Waktu saya baca berulang-ulang, saya paling senang kalau baca tengah malam. Waktu saya baca ayat ini, saya kagum dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata begini, yang telah menyerahkan dirinya. Siapa? Yesus. Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Gak gampang. Bebas dari segala kejahatan. Ya tuh. Ada anak Tuhan berkata, aku sih hebat, aku sudah nggak pernah nyakiti orang. Jahat nggak nyakiti orang? Jahat. Nggak pernah nyakiti orang, tapi kejahatan yang lain masih ada. Masih ada. Dan aku sudah nggak pernah musuh orang gini, tapi masih ada kejahatan yang lain. Sebab kejahatan dosa itu, banyak.
Ya ada yang bangga, aku taat sama Tuhan. Kalau soal keuangan, perpuluhan aku taat. Tapi hatinya masih dengki, benci. Apa itu bukan jahat? Aku sih taat kalau korban taat. Tapi masih ada karakter yang jelek. Jahat nggak? Jahat. Lihat, kalau Tuhan berkorban menebus dosa kita, menyerahkan dirinya, Dia membebaskan kita dari segala kejahatan. Kenapa disebut segala kejahatan? Sebab tubuh dosa kita ini sarangnya kejahatan. Berkali-kali saya katakan, kita hidup di dunia ini dengan tubuh yang belum ditebus. Ini sarangnya kejahatan. Waktu saudara, kalau saudara sudah bebas dengan satu kejahatan, saudara bergumul dalam doa, Tuhan nyatakan lagi firman-Mu, apa lagi sih salah? Coba ungkap, masih ada enggak hati yang enggak beres? Jadi dari segala kejahatan, sebab itu saudara, ya roh kita ini sudah selamat, sudah diselamatkan oleh Tuhan, roh kita. Tapi perjalanan hidup kita itu apa? Jiwa kita ini loh, itu sedang diproses oleh Tuhan. Sedang diproses, sedang diselamatkan. Jadi kalau saudara nggak beres dalam perjalanan hidup ini, walaupun roh kita sudah disucikan oleh darah Yesus, dibebaskan, tapi kalau perjalanan hidup kita, jiwa kita ini loh, jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan, pikiran kita nggak benar, mikirin yang benar-benar kemauan kita, perasaan kita dengki jahat sama orang. Saudaraku, ya, proses ini tidak berjalan, binasa kita. Jadi perhatikan, Tuhan tuh membebaskan kita dari segala kejahatan, saudaraku, ya. Karena itu anugerahnya itu membebaskan kita dari kehidupan dengan keinginan hawa nafsu daging kita, banyak nih. Itu sebabnya saudara, saya mau mengajak saudara, di dunia ini tempatnya pergumulan hidup orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kita harus banyak merendahkan diri, nangis di kaki Tuhan. Apalagi sih Tuhan yang harus diselesaikan dalam hidup ini. Daging ini jahat. Saudaraku, daging ini jahat. Sebab itu Tuhan katakan dalam Titus 2 ini, Tuhan mau menguduskan bagi dirinya. Aneh ya? Aneh enggak kalimat ini? Tuhan mau menguduskan bagi dirinya suatu umat. Kalau saya baca ayat ini aneh. Kenapa? Menguduskan bagi dirinya. Sebab ketika Tuhan berkata menguduskan bagi dirinya, diri Tuhan itu lengkap, sempurna. Iya enggak? Nah Tuhan itu siapa? Kepala gereja. Kita tubuhnya. Ya, jadi Tuhan tuh berkeinginan, aku mau supaya tubuhku ini seperti aku loh. Ya itu sebabnya kalimat ini berkata, aku mau menguduskan bagi diriku. Menguduskan tubuhnya ini loh. Kalau nggak dikuduskan, nggak nempel sama kepalanya. Tuhan nggak mungkin bersatu dengan tubuh yang kotor, yang penuh dengan dosa. Ya, Anda harus tahu sebentar lagi kita akan ketemu dengan Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama di sana. Dan Tuhan sedang memperhatikan sekarang ini siapa yang aku kuduskan tubuhku ini. Ya, saudara harus punya kerinduan dan menjerit pada Tuhan, aku ini lo mau Tuhan, ayo kuduskan. Ya, jadi Tuhan menguduskan bagi dirinya untuk menjadi umat, menjadi satu dengan Tuhan kepunyaannya sendiri. Ya. Luar biasa, saudaraku. Ya, karena itu, saudaraku, perbuatan Tuhan akan menjadi ajaib kalau anugerahnya membebaskan kita dari segala keinginan dosa kita. Banyak loh. Keinginan dosa banyak, Kak, banyak. Karena itu kita harus hati-hati ya dengan perkataan, tingkah laku, perbuatan, waktu, tenaga, harta, pikiran, semua minta Tuhan kuduskan, bereskan. Jadi kalau masih ada yang belum beres, wah ini nih kelakuanku Tuhan. Ini loh perkataanku seringkali nyakiti orang.
Ini loh ketamaanku, seringkali aku begitu terikat dengan harta, uang. Dosa itu keinginan daging. Tuhan harus membebaskan kita dari segala keinginan daging. Bisa enggak? Bisa. Tuhan itu maha kuasa, amin. Hebat Tuhan itu. Kalau enggak bisa, enggak mungkin. Dia adalah pencipta kok, pencipta kita. Galatia 5 ayat 16 coba dibuka. Galatia 5 ayat 16 berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya, jadi kalau saudara berdoa minta Roh Kudus urapi. Kalau saudara dengar firman Tuhan, minta Roh Kudus jadikan firman ini rema buat saya. Supaya firman ini bisa aku lakukan. Hiduplah oleh roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Bisa enggak bebas dari segala keinginan daging? Bisa. Hidup oleh roh. Ya karena itu saudara, hari-hari ini saudara harus terus berjalan dalam Roh Kudus. Ya, menjadi umat yang berkualitas dipilih Allah. Tuhan pilih mana yang rohani. Mana yang rohnya bagus. Mintalah pada Tuhan, Roh Kudus terus pimpin hidupku ini. Supaya aku berjalan di dalam pimpinan roh. Ya, puji Tuhan, kembali Rey, saudaraku. Lalu selanjutnya, apa sih keajaiban Tuhan ini, saudaraku? Yang kedua, saudaraku, bagaimana keajaiban perbuatan Tuhan? Bukan kita dibebas, bukan hanya kita dibebaskan oleh anugerah Tuhan. Tapi kita diberkati oleh firman-Nya. Jadi saudara harus merasakan kalau saudara diberkati itu, oh ini sebab firman Tuhan di dalam aku. Aku diberkati sebab firman Tuhan. Sebab itu anak Tuhan yang kaya dengan firman Tuhan. Yesus hidup di dalam dia. Walaupun mungkin berkatnya sedikit, dia merasa, hebat Tuhan. Dia bersyukur, dia merasa luar biasa. Bahkan kadang-kadang hampir nggak ada, dia masih tetap berteriak, terima kasih Tuhan. Kenapa? Masih ada nafas kok. Ya, berapa banyak orang yang mati karena COVID. Ya, apalagi para tenaga medis. Wah, kita kadang-kadang gemeteran, takut ini mengancam nafas kita. Tapi itu berkat terbesar luar biasa, saudaraku. Ya, jadi berkat Tuhan itu hebat. Nah, itu terjadi sebab firman, sebab Kristus di dalam kita. Sebab itu pelihara dengan baik firman Tuhan. Jadi kalau saudara diberkati, hidup ini saudara masih bernafas, punya berkat yang ada, cukup dengan yang ada, apa saja kehidupan seperti ini, saudara katakan ini sebab firman Tuhan. Dan ayat 32, ayat selanjutnya berkata begini, lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Berapa orang yang disuruh? 2 orang. Yang disuruh itu 2 orang. Ya, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Jadi 2 orang ini pergi, lalu dapat, kalau dia muda yang tertambat itu, seperti yang dikatakan Yesus. Yang dikatakan Yesus apa? Firman Tuhan. Jadi kalau saudara dapat apa-apa itu seperti yang dikatakan Tuhan. Kamu dapat berkat ya? Lo kok sedikit, gak apa-apa. Aku cinta firman Tuhan kok. Tuhan berkata seperti itu buat aku bersyukur. Kamu hidup sekarang seperti ini ya. Ikut Tuhan kok ngoyo banget, kok mau, gak apa-apa. Ya, sebab Tuhan berkata seperti itu dan Tuhan hidup di dalam aku. Ya, aku mendapat ini sebab Tuhan. Aku mendapati hidup seperti ini, kaya, miskin, susah, senang, ada percobaan atau tidak. Seperti ini, aku dapati seperti ini, sebab perkataan Tuhan. Sebab firman Tuhan. Saudara lihat, berapa orang yang disuruh? 2. Ayat 29 tadi kita sudah baca, 2 orang yang disuruh. Injil Matius pasal 18 coba kita baca. Ayat 19 sampai 20 berkata begini. Matius 18 ayat 19 sampai 20 mengatakan seperti ini. Ya, dan lagi Yesus berkata kepada kita, jika 2 orang daripada kita di dunia ini sepakat, 2 orang sepakat. 2 orang itu
suami istri 2 orang. Di rumah tangga nggak punya anak 2 orang. Gitu. Dari yang kecil dulu. 2 orang sepakat tuh sehati aja. Minta apa saja pada Tuhan. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengahmu. Kembali ya. Jadi saudaraku, 2 orang ini maksudnya sepakat sehati. Ya, dan ajaran firman Tuhan ini bagus banget buat kita dalam poin kedua ini. Kita akan mengalami keajaiban perbuatan Tuhan, saudaraku. Kalau hidup kita sepakat. Ya, karena itu suami istri harus sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwa firman itu ada di dalam aku. Aku mendapat ini sebab firman Tuhan, kata suami. Istrinya juga berkata, oh iya aku juga sebab firman Tuhan di dalam aku. Ya, saudaraku, dalam keluarga. Ya, di dalam gereja, wah gereja akan menjadi diberkati semua. Kalau semua jemaat sepakat, wah aku diberkati nih di gereja sejahtera Allah. Lalu paduan seperti paduan suara GBT sejahtera Allah, semua bersuara sebab kami mendapati apa yang kami dapat sebab perkataan Tuhan. Sepakat, luar biasa. Sebab itu jemaat sejahtera Allah harus dimulai dari keluarga. Dari hidup nikah, dari keluarga harus merasa, saudaraku, diberkati sebab firman Tuhan, sebab firman Tuhan, sebab Tuhan di dalam aku. Yeremia 17 ayat 7 kita baca. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Saudara bangga gak kalau saudara diberkati bukan mengandalkan Tuhan? Wah celaka, anak Tuhan seperti itu. Kata Tuhan, gak berkualitas kamu. Kamu bukan pilihanku. Tapi kalau saudara diberkati, kenapa kamu diberkati? Kenapa kamu bisa seperti ini? Masih tetap rasanya kok bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, sebab aku mengandalkan Tuhan. Aku mendapati hidup seperti ini sebab perkataan Tuhan, sebab mengandalkan Tuhan. Dahsyat luar biasa kembali Rey. Sebab itu kalau saudara baca Mazmur 133, Mazmur ini hanya terdiri dari 3 ayat. Di situ judulnya kerukunan rumah tangga. Ayat 3-nya berkata, coba Mazmur 133 ayat 3-nya berkata, seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi ini cerita, pasal ini cerita rumah tangga yang diberkati, keluarga yang diberkati. Ya, seperti gunung Hermon turun dari gunung Sion. Perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara mau nggak diberkati sebab perintah Tuhan? Jangan saudara bangga diberkati, bukan perintah Tuhan. Wah saya diberkati kok, saya enak kok hidupnya. Sebab perintah Tuhan bukan. Tapi kalau saudara hidup hari-hari ini, apa saja yang saudara alami hari-hari ini? Saudara katakan, aku bangga, aku menikmati keajaiban perbuatan Tuhan. Oh kenapa? Sebab perintah Tuhan, sebab Tuhan ada di dalam aku. Sebab firman-Nya ada di dalam aku. Sebab Tuhan memerintahkan berkat. Wah. Sebab itu anak-anak Tuhan ketika dia walaupun orang berkata kok mikul salib seperti itu tahan ya kamu. Aku sih sudah enggak mau tuh. Saudara mesti berkata semua ini sebab Tuhan yang memerintahkan berkat. Aku hidup, aku enggak pernah mengandalkan diriku. Aku punya daya tahan, aku punya kekuatan. Tapi aku enggak pernah mengandalkan kekuatan. Aku mengandalkan Tuhan. Aku minta supaya Roh Kudus membebaskan aku. Aku mau menjadi keledai muda yang tidak tertambat. Itu sebabnya Tuhan melepaskan aku, membebaskan aku. Puji Tuhan kembali. Ya saudaraku, kita lihat yang terakhir saudaraku. Akhirnya apa sih keajaiban perbuatan Tuhan buat kita? Kita harus bersukacita karena kerajaan sorga. Oh,
Poin terakhir selalu saya tutup dengan sorga menanti Anda. Dikatakan ayat 33 sampai 38, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Terjemahan lama, Tuhan berkehendak. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ya, ketika Yesus dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Yesus bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah Tuhan yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga. Shalom di sorga. Wah, kita seringkali teriak shalom di sini. Dan harus terus bergumul supaya kata shalom yang aku ucapkan di dunia, ketika bertemu dengan siapa saja di gereja, itu juga nanti aku akan katakan di sorga. Pernah gak saudara merindukan ini? Aku mau Tuhan shalom ini terus berkumandang dari mulutku sampai masuk dalam kerajaan sorga. Ya saudaraku, jadi kita lihat dalam poin yang terakhir ini, luar biasa waktu Yesus sudah ketemu keledai itu, lalu murid-muridnya dengan senang Yesus dinaikkan ke atas keledai. Ayat ini berkata, saya mundur, dikatakan lalu mengalaskan pakaiannya. Lalu pakaiannya dihamparkan. Bukan berarti mereka telanjang seperti kita kalau pakaiannya dibuka, enggak. Mereka pakai jubah, dari jubahnya dilepas. Mereka masih pakai pakaian seperti ini. Jubahnya dilepas. Luar biasa. Dan mereka bersuka cita, bergembira semua. Ya, yang melepaskan keledai itu cuma 2 orang. Tapi bergembiranya semua. Luar biasa saudaraku. Ya, Amsal 31 ayat 25a, ayatnya di sini sudah saya tulis. Amsal 31 ayat 25a berkata, pakaian itu adalah kekuatan dan kemuliaan. Jadi kalau murid-murid melepas pakaiannya, dihamparkan, Yesus dinaikkan ke keledai itu, lalu keledai itu berjalan di atas pakaian murid-murid itu, mereka senang. Dan arti dari pakaian ini itu adalah tentang kekuatan dan kemuliaan manusia. Jadi kita ini punya kemuliaan di dunia ini. Ya enggak? Ada banyak anak Tuhan, kalau kayaknya makin mulia itu, wah makin sombong. Wah, ya. Saya melihat, menyaksikan, ada beberapa jemaat di sini yang sudah tidak bergereja, ya wah makin mulia. Saudara harus berhati-hati, belajar untuk merendahkan diri sebab kemuliaan dunia ini tidak ada apa-apanya. Kekuatan kita enggak seberapa. Sebab itu contoh murid-murid ini, gambaran dari Amsal 31 ayat 25 ini, dilepas. Harus berani menanggalkan kemuliaan diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita dapat kemuliaan yang kekal dalam kerajaan sorga. Lalu mereka bersuka cita memuji Tuhan, kata ayat tadi. Dan berkata, damai sejahtera di sorga. Saudara mau gak merindu? Satu kali, Tuhan, perkataan shalomku satu kali berkumandang di surga. Saya berdoa pada Tuhan, saya sering katakan, Tuhan, biarlah kata shalom yang didengarkan oleh Tuhan di gereja. Jemaat seringkali berkata shalom. Biar nanti kedengaran oleh Tuhan di surga. Ya, saudara mau melihat perbuatan Tuhan di surga? Ayo bertobatlah. Tunjukkan hari ini, aku ini pilihan Tuhan. Tuhan, lihat rohaniku. Lihat rohku ini. Aku ini pilihanmu. Ya, saya yakin sorga akan menanti saudara. Musik. Ya, mari kita datang pada Tuhan. Saudara, kita mau merendahkan hati kita.
Kita mau datang dengan sungguh-sungguh. Saya mau mengajar, saudara. Kita berdoa setelah kita mendengar firman ini. Kita harus berani membuka hati dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan. Ajaib perbuatanmu yang hakiki itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Aku mau pertahankan kesungguhanku, ketaatanku, pertobatanku. Aku mau tunjukkan pada Tuhan. Hidup ini berkualitas. Aku ini umat pilihan-Mu, Tuhan. Aku ingin satu kali kata shalom yang seringkali diutarakan di bumi ini. Nanti bersama-sama engkau dengar ketika kami kumpul. Shalom itu terdengar di dalam kerajaan surga yang kekal. Kita berdoa, mari saudara yang di rumah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Urapi kami. Bebaskan kami Tuhan. Kami seringkali memakai daya tahan, kekuatan kami hebat. Seperti keledai muda itu. Tapi kami tidak mau tertambat Tuhan. Kami ingin Engkau membebaskan kami. Bebaskan kami. Roh Kudus tolonglah kami. Kami ingin berjuang sampai akhirnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang dahsyat luar biasa buat kami. Kami ingin kalau kami diberkati sebab firman-Mu, sebab Engkau di dalam kami. Tuhan, dan kami juga ingin terus bersukacita, bergembira. Dan sukacita kami ini nanti kami akan tunjukkan sampai kami masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Makasih, berkati jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kuatkan kami semua. Tolonglah kami. Roh Kudus, cengkram hati kami. Pimpin perjalanan kami. Haleluya, terima kasih dalam nama Yesus. Tiada seperti Engkau.
Engkau Sang Juru Selamat. Anugerah-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib. Ketika Engkau menyelamatkan kami, kami ingin bertahankan sampai akhirnya keselamatan ini dengan hal-hal yang Tuhan berikan petunjuk lewat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan terus menguduskan kami. Haleluya, terima kasih. Sampai akhirnya nanti kami akan bersuka cita, bergembira di dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih, berkati jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tolong setiap rumah tangganya, kehidupannya, pekerjaannya, hidup nikahnya, kesehatannya, semua jaga baik-baik. Keuangannya, Engkau berkati ekonominya, persoalan-persoalan yang sakit juga Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Saudara, sampai di sini ibadah kita sudah berdoa. Nanti saya umumkan di grup HOB untuk minggu depan tanggal 31 insya Allah. Dan ya kemungkinan pasti kita akan ibadah di gereja kembali jam 6, ya, jam 6 sore jam 4. Ya, nanti saya akan umumkan di grup HOB dan kita akan beribadah di gereja, ya. Saudara, jangan lupa terus korban kolektor kalau saudara 2 minggu ini juga ada berikan persembahan supaya bisa, ya, nanti kumpulkan, bisa sampaikan nanti itu pada tanggal 31 Januari yang akan datang. Ya, terus belajar berjuang buat pekerjaan Tuhan, waktu yang singkat, tinggal sedikit. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, mari kita selesaikan dengan nyanyian terakhir kita. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat ini semuanya dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk berkat jasmani, terlebih berkat rohani buat saudara semua sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan berkata amin.